Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulandari. Saya dari kelas MN18I. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas psikologi bisnis, materi dinamika kelompok dan tim. Langsung ke pengertian dinamika kelompok dan tim, yaitu dinamika adalah kekuatan atau gerak yang timbul sendiri, sedangkan kelompok merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Jadi, pengertian dinamika kelompok yaitu kekuatan yang ada dalam kelompok. Pendapat tersebut oleh Keith Davis dan John Neustrommel nomor 1 tahun 1993, nomor 208. Kemudian ada arti kelompok dalam berbagai sudut pandang. Ada 4, yaitu yang pertama persepsi. Kelompok yaitu sejumlah orang yang melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu rangkaian pertemuan tatap muka. Sedangkan yang kedua dari segi organisasi, kelompok yaitu suatu sistem yang terorganisasi yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi tertentu, memperoleh peran dan norma. Yang ketiga dari segi motivasi, kelompok yaitu sekumpulan individu yang eksistensinya sebagai kumpulan adalah sangat bermanfaat bagi para anggotanya. Yang keempat dari segi interaksi, kelompok merupakan adanya saling ketergantungan dalam suatu interaksi antar pribadi yang merupakan suatu sistem. Selanjutnya, ada perilaku para anggota kelompok dalam organisasi. Yang pertama, anggota kelompok memotivasi untuk bergabung. Yang kedua, unit terpadu oleh orang-orang yang saling berinteraksi. Yang ketiga, memberikan sumbangan atau waktu dan tenaga yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, mencapai kesepakatan dan perbedaan pendapat lewat macam-macam interaksi. Kemudian ada pentingnya dinamika kelompok. Dinamika kelompok yaitu metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok yang dilandasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menurut Gestalt psikologi atau keseluruhan lebih besar dibandingkan bagian-bagiannya. Yang kedua, nilai kerjasama kelompok bergantung pada interaksi dan perilaku para anggotanya. Kemudian ada tipe kelompok menurut Gibson dan kawan-kawan nomor 189.204 sampai 205. Yang pertama, kelompok formal, yaitu ada 2, yaitu kelompok komando dan kelompok tugas. Sedangkan yang kedua, kelompok informal, terdiri dari kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Alasan membentuk kelompok menurut Gibson dan kawan-kawan tahun 1989 nomor 205 sampai 207, dan menurut Marvin E. Shaw tahun 1981 nomor 81 sampai 97, yaitu ada 5. Yang pertama, kebutuhan, kedekatan, daya tarik, tujuan, dan ekonomi. Kemudian ada tujuan interaksi dalam dinamika kelompok. Yang pertama, mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu, berfungsi dengan baik. Yang kedua, mempertahankan kelompok agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada proses pengembangan kelompok menurut Gibson dan kawan-kawan tahun 1989 nomor 20 sampai 209. Ada 4, yaitu yang pertama saling menerima, saling berkomunikasi dan mengambil keputusan, motivasi dan produktivitas, yang terakhir pengendalian dan organisasi. Selanjutnya ada jenis interaksi yang efektif dalam kelompok. Yang pertama, rapat atau meeting. Yang kedua, pembangunan tim atau team building. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih.
Mohon maaf ada apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.